Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Apakah betul kiamat sudah dekat? Dua intelektual muslim, Dr. Bahai dan Edip Yüksel, memprediksi bahwa tahun 1710 Hijriah atau 2280 memprediksi bahwa tahun 1710 Hijriah atau 2280 Masehi dunia akan berakhir. Kini adalah tahun 1442 Hijriah, maka artinya kiamat tinggal 268 tahun lagi. Benarkah demikian? Dalam buku Prediksi Akhir Zaman karya Muhammad Abduh Tuasikal disebutkan Dr. Bahai telah meneliti kapan kiamat akan tiba. Intelektual ini menemukan angka tersebut setelah melakukan perhitungan dari huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat di awal-awal surat dalam Al-Quran sebagaimana yang dilakukan sebelumnya oleh As-Suhaili. Anehnya, walaupun dari cara yang sama, hasil perhitungan Bahai dan As-Suhaili berbeda jauh. Sekedar mengingatkan, As-Suhaili memprediksi datangnya hari kiamat dengan menghitung-hitung huruf muqatta'ah seperti alif, lam, mim, dan ha, mim yang berada di awal-awal surat Al-Quran. Beliau memprediksi bahwa kiamat akan terjadi 703 tahun setelah diutusnya Nabi, atau setelah Nabi berhijrah, atau dihitung setelah Nabi wafat. Lihat Umdah Al-Qari Syarh Sahih Al-Bukhari, Badaruddin Al-Aini Al-Hanafi 7424, Multaqa Ahli Al-Hadis Asy-Syamilah. Hasil prediksi As-Suhaili meleset jauh. Sudah ratusan tahun berlalu, belum juga terjadi kiamat. Hanya saja kini prediksi Dr. Bahai diperkuat oleh Edip Yüksel. Ia mengaku telah mengetahui rahasia hari kiamat yang didasarkan kepada Sab'an min al-Mathani, Quran Surat Toha, sebagai kode Al-Quran yang merujuk kepada inisial terpisah dalam Fawati Aswar, yang nilai numeriknya 1709, menunjukkan pengetahuan terkait hari kiamat yang menurutnya akan terjadi pada tahun 1710 Hijriah atau 2280 Masehi. Bilangan setelah total nilai numerik tersebut. Yüksel lahir di Turki pada 1957 dalam sebuah keluarga Kurdi, seorang intelektual Turki Amerika yang dianggap menjadi salah satu tokoh utama dalam reformasi Islam modern dan gerakan Quranisme. Melalui bukunya Quran A Reformist Translation, secara terang-terangan ia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang reformis. Sudah sejak dulu banyak orang yang mengklaim terjadinya kiamat pada tanggal-tanggal tertentu. Beberapa ulama masa silam juga ada yang sempat membicarakan waktu kapan terjadinya kiamat. Bahkan mereka memiliki kitab tersendiri yang membahas hal itu. Sampai-sampai ada di antara mereka mengatakan bahwa dunia ini akan fana atau binasa setelah 500 tahun dari masa diutusnya Nabi Muhammad. Namun setelah 500 Hijriah, kiamat pun tidak terjadi. Dan ini sebagai bukti kelirunya sangkaan mereka. Dr. Uman Sulaiman Al-Ashqar dalam Ensiklopedia Kiamat mengatakan, Imam Asyuyuti salah satu ulama besar yang memprediksi kiamat. Beliau bahkan membahas pada juz tersendiri yang dinamakan Al-Kashfu, mengungkap terjadinya hari kiamat. Asyuyuti menentukan tahun tertentu. Namun waktu yang ia perkirakan ternyata tidak berlalu dan tidak terjadi kiamat sama sekali. Bahkan belum juga muncul tanda-tandanya. Menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, ini adalah suatu metode yang benar-benar keliru. Orang-orang sebelum dia ada yang menggunakan metode yang sama melalui hitungan huruf-huruf muqatta'ah. Namun hasil perhitungan orang-orang sebelum Dr. Bahai tidaklah sama dengannya. Sungguh mereka telah mengklaim dan mengungkap sesuatu yang gaib tanpa dasar ilmu sama sekali. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui."
Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Ibnul Qayyim dalam Ilamul Muwaqqi'in ketika menjelaskan ayat di atas mengatakan, Allah mengurutkan keharaman menjadi 4 tingkatan. Allah memulai dengan menyebutkan tingkatan dosa yang lebih ringan, yaitu al-fawahish, perbuatan keji, biasa merujuk pada zina. Kemudian Allah menyebutkan keharaman yang lebih dari itu, yaitu melanggar hak manusia tanpa jalan yang benar. Kemudian Allah beralih lagi menyebutkan dosa yang lebih besar lagi, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Lalu terakhir, Allah menyebutkan dosa yang lebih besar dari itu semua, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Larangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini mencakup berbicara tentang nama dan sifat Allah, perbuatannya, agama, dan syariatnya. Prediksi apapun, baik dengan penelitian ilmiah ataupun melalui perhitungan akurat, tidak bisa memastikan kapan terjadinya kiamat. Cukuplah kita menutup mulut dan menjaga lisan dari berbicara mengenai perkara gaib semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.